Masih ada gak sih zaman sekarang yang nyatat pengeluaran itu masih manual gitu ya? Ya, gue pribadi tentunya gak nyatat manual gitu ya, dan gue biasanya pakai Google Sheet, cuman rasanya sangat ribet gitu ya. Gue harus buka aplikasi Google Sheet dan lain-lain untuk setiap harinya. Gue malah lebih sering buka chat messaging gitu ya, seperti Telegram ataupun WhatsApp untuk kegiatan sehari-hari. Nah, di video kali ini kita akan buat bot manajer keuangan untuk nyatetin pengeluaran bulanan kita. Nah, kita buatnya di sini pakai Telegram dan kita catatnya itu ke Google Sheet. Jadi kalau sewaktu-waktu kita perlu evaluasi gitu ya, kita juga bisa dapetin hasilnya dari Google Sheet-nya teman-teman. Nah, penasaran gimana cara buatnya? Langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Ya, seperti biasa teman-teman, silahkan bikin workflow-nya terlebih dahulu. Kalau gua pribadi di sini gua itu pakai yang namanya belanja bulanan. Ini bebas ya teman-teman. Teman-teman silahkan kasih nama sesuai keinginan teman-teman. Dan ya karena di sini kita akan pakai Telegram gitu ya. Jadi dia akan cari triggernya dari Telegram teman-teman. Oke, teman-teman pilih yang on message karena di sini gua akan buat untuk Telegramnya itu simple, gua nambahin gitu misalnya belanja apa itu kita akan tambahin. Oke, kita tambahin di sini on message. Nah, seperti ini ya. Nih, kita langsung pilih aja karena gua udah setting. Kalau teman-teman belum setting gitu ya, silahkan teman-teman ke link yang ada di atas, harusnya ada di card ya. Teman silahkan klik itu aja, itu tutorialnya gimana cara buat Telegram trigger itu bekerja di N8N. Oke, sekarang kita balik ke kanvasnya. Kita udah punya triggernya. Nah, setelah Telegram triggernya itu selesai, silahkan teman-teman tambahin yang namanya AI agent teman-teman. Nah, untuk AI agentnya teman-teman silahkan klik dulu yang tombol plus di sini. Terus teman-teman pilih yang AI dan teman-teman pilih yang namanya AI agent. Ya, setelah keluar tampilan seperti ini, teman-teman butuh informasinya. Jadi butuh informasi dari Telegramnya, apa aja yang di-input. Ya, teman-teman silakan execute previous note aja. Nah, di sini kita udah dapat informasi dari note yang sebelumnya, teman-teman. Nah, kita bisa custom di sini. Silakan teman-teman yang source of prompt, teman-teman ganti ke define below. Terus teman-teman langsung tarik aja yang bagian teks. Jadi kita langsung mau ngelempar gitu ya hasil dari teksnya ataupun hasil yang kita terima dari botnya itu ke N8N-nya teman-teman. Nah, setelah selesai teman-teman bisa langsung tambahin chat modelnya. Nah, di sini gua akan tambahin chat model yang gratisan ya teman-teman, juga bisa lihat videonya juga ada di atas, itu gua pernah share. Kita pilih yang lama 3.3. Ya, di sini kita udah setting gitu ya untuk triggernya dan AI agentnya. Nah, kemudian kita perlu yang namanya tools teman-teman. Jadi, untuk teman-teman bisa masukin informasinya ke Excel ataupun ya spreadsheet, teman-teman perlu yang namanya tools. Nah, di sini untuk toolsnya itu gua pribadi pakai yang namanya Google Sheets ya. Teman-teman pastinya udah tahu gitu ya untuk Google Sheet karena ini udah populer dan banyak digunakan. Nah, ini ya teman-teman tentunya familiar juga karena ini juga lebih mudah. Nah, gua udah nyiapin file yang namanya belanja bulanan, terus gua udah nyiapin gitu ya sheet. Ya di sini sheetnya cuma satu yaitu Januari karena ini belanja bulanan, gua sesuaikan dengan bulannya teman-teman. Oke. Ya di sini gua cuman pakai 3 kolom gitu ya karena gua rasa 3 kolom ini ya 3 kolom mendasar biasanya dari catatan transaksi pengeluaran bulanan teman-teman. Ini cukup dasar kalau di keuangan. Dan ini seharusnya udah cukup, karena kita coba dari dasar gitu ya di video ini, ya ini seharusnya juga udah cukup buat teman-teman pakai. Nah, sekarang kita tambahin toolsnya, teman-teman silahkan cari aja Google Sheet. Jadi teman-teman pilih Google Sheet Tools. Nah, di sini kita udah nyampe di halaman Google Sheet-nya, teman-teman silahkan pilih gitu ataupun setting beberapa hal. Yang pertama itu credential, jadi kalau teman-teman belum setting gitu ya sebelumnya, teman-teman bisa lihat aja video gua yang sebelumnya, itu gua juga jelasin gimana caranya setting untuk Google ini sendiri teman-teman. Jadi bukan cuma Google Sheet, gua di situ juga kasih beberapa hal gitu misalnya pakai Gmail, kita juga setting itu. Nah, kalau teman-teman udah setting gitu ya, seharusnya udah gak ada masalah di sini karena gua udah setting, kita langsung pilih aja. Terus untuk tool description, teman-teman silahkan otomatis saja ataupun automatically. Untuk resource-nya, teman-teman silahkan biarin aja yaitu sheet within document. Nah, untuk operation-nya, nih teman-teman pastikan gitu ya teman-teman itu pilih yang namanya append row. Jadi, teman-teman jangan pilih yang get row karena jadi kalau teman-teman pilih yang get row gitu ya, itu otomatis cuman baca teman-teman. Nah, karena kita di sini itu butuhnya untuk naruh gitu ya informasi transaksi kita itu di dalam sheet-nya, tentu kita butuh yang namanya append row. Nah, di sini gua akan pilih append row. Oke. Di sini udah gue pilih append row.
Terus untuk dokumennya silahkan teman-teman pilih karena gua tadi pakainya belanja bulanan ya di sini, ya sesuaikan aja gua di sini akan pilih belanja bulanan. Nah untuk Google Sheet-nya teman-teman silahkan pilih sheet yang sesuai gitu ya. Nah di sini karena Google Sheet gua itu cuman satu yaitu cuma 1 bulan itu Januari, kita langsung pilih aja yang Januari. Nah, untuk tanggal, ya ini akan otomatis keluar gitu ya hal seperti ini. Jadi mapping column mode-nya itu akan otomatis keluar. Nah, di sini dia akan minta yang namanya tanggal, aktivitas, dan harga ya. Jadi ini sesuai dengan kolom yang gua sebelumnya masukin, teman-teman. Teman-teman bisa langsung otomatis aja, caranya langsung klik aja di sini. Jadi kita biarkan model gitu ya, itu masukin sesuai keinginannya. Oke, kita klik semuanya ya di semua kolom. Oke, ini setelah ini teman-teman langsung bisa back aja. Oke, setelah kita ngelakuin hal ini gitu ya, itu seharusnya kita udah bisa nambahin trigger, terus kita bisa kirim ke AI agent-nya, terus kita bisa input ke Google Sheet-nya teman-teman. Nah, setelah seperti ini teman-teman bisa langsung tes workflow-nya aja di sini, teman-teman klik tes workflow. Nah, di Telegram ya teman-teman silahkan coba gitu ya, misalnya di sini gua pengen tambahin aktivitasnya gitu ya, ataupun barang ataupun apa, misalnya rekreasi ataupun yang lain-lain. Di sini gua coba secara detail misalnya, ya ini nggak detail juga ya, ini cuman barang aja yaitu sampo 20.000, teman silahkan send. Ya ini kalau teman-teman balik seharusnya dia udah ngelakuin tugasnya teman-teman. Oke. Oke, di sini tugasnya udah selesai, jadi udah executed successfully. Terus kita coba lihat gitu ya di sheet-nya itu seperti apa. Nah, di sheet-nya itu hasilnya udah sesuai teman-teman. Jadi ada tanggalnya, ada aktivitasnya yaitu sampo gitu ya. Terus ada jumlahnya itu berapa teman-teman. Ya ini udah cukup bagus gitu ya gua rasa untuk memenuhi kebutuhan teman-teman. Nah, cuman kalau teman-teman lihat gitu ya, di sini kalau kita balikin gitu ya, ini kayak hampa banget gitu ya, nggak ada interaksi lagi ataupun ya AI-nya agak coba bales. Nah, kita tambahin aja di sini, kita tambahin Telegram lagi. Kali ini dia akan ngirim text message ya. Ini sederhana aja. Di sini kita punya beberapa informasi, misalnya dari Telegram triggernya, itu kita punya chat ID. Kita langsung lempar aja dari ID ya, from ID ke chat ID-nya. Di sini udah gua lempar ataupun udah gua masukin untuk chat ID-nya teman-teman. Kemudian untuk teksnya teman-teman silahkan pilih aja outputnya ya, output dari AI agent-nya itu sendiri, teman silahkan masukkan. Oke, di sini kita udah setting gitu ya untuk ngirim pesan balik ke Telegramnya. Teman bisa langsung back to canvas aja. Nah, di sini silahkan teman aktifin aja untuk workflow-nya itu sendiri. Teman langsung ya bisa aktifin di sini. Ya, berarti ini tanda udah aktif untuk workflow-nya. Teman-teman pilih aja langsung got it. Kita bisa langsung tes teman-teman. Misalnya di sini gua coba gitu ya, kita akan coba rekreasi 50.000. Nah, kita coba apakah dia akan dapetin gitu ya hasilnya. Jadi dia udah ngembaliin pesannya juga, yaitu transaksi untuk tanggal 12 Juni 2025 sebesar 50.000 itu udah berhasil dicatat teman-teman. Sekarang kita coba lihat gitu ya. Kita coba lihat. Nah, dia otomatis udah nambahin teman-teman. Jadi kalau sebelumnya ada sampo, sekarang udah tambah yang namanya rekreasinya itu sendiri. Nah itu dia kita udah buat automation belanja bulanan ataupun ya nyatetin pengeluaran belanja bulanan itu menggunakan N8N. Tadi kita juga udah buat yang namanya Telegram trigger, kita udah buat yang namanya tools untuk Google Sheet-nya, kita udah ngirim balik pesannya ke Telegram dan ya untuk gua pribadi ini sangat bermanfaat gitu ya untuk nyatetin pengeluaran-pengeluaran tiap bulannya. Silahkan teman-teman coba gitu ya di N8N-nya secara langsung sesuai keinginan teman-teman dan ya silahkan dikembangkan sesuai kreativitas teman-teman masing-masing. Nanti kalau teman-teman pengen pamerin hasilnya, teman-teman bisa langsung aja bikin story gitu ya, terus tag Instagram ataupun sosial media gua yang lain. Terima kasih udah nonton videonya sampai habis. Kalau teman-teman suka gitu ya dengan video seperti ini, jangan lupa teman-teman untuk like dan teman-teman juga bisa subscribe gitu ya ke channel ini dan gua juga punya banyak sosial media yang lain. Untuk linknya itu ada di deskripsi. Dan ya untuk hasil dari video kali ini ataupun hasil N8N-nya untuk video kali ini itu juga ada di deskripsi, teman-teman juga bisa download langsung teman-teman. Ya, terima kasih sampai ketemu di tutorial berikutnya teman-teman.